Selamat datang di channel V Narasi Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri, mitos, dan cerita nyata bercampur menjadi satu. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah panjang, sebuah kisah yang penuh kegelapan, rasa takut, dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kisah tentang 3 pendaki yang hilang di hutan selama 3 hari, dan hanya satu yang kembali. Gunung itu dikenal angker. Orang desa sudah sering memperingatkan, jangan lewat jalur lama, jangan mendirikan tenda di dekat sumber air, jangan menoleh jika ada suara yang memanggil di tengah kabut. Tapi bagi Raka, Dimas, dan Aldi, itu hanya mitos. Mereka tidak percaya. Hari pertama, perjalanan terasa biasa saja. 3 sahabat itu mendaki sambil bercanda, tertawa, dan yakin bisa menaklukkan jalur. Tapi begitu memasuki jalur lama, suasana berubah. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada serangga, hanya hening yang menekan telinga. Kabut turun perlahan, menutup pandangan. Kompas berputar tanpa arah. GPS di ponsel menunjuk ke tempat yang berbeda-beda. Semakin mereka berjalan, semakin terasa seolah kembali ke tempat yang sama. Sore tiba, mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar untuk memasang tenda. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan samar, ranting patah, langkah kaki kecil yang mengitari tenda. Raka mencoba menenangkan diri, tapi Dimas mengintip dari resleting. Gelap, kabut, pohon. Namun ada bayangan tinggi berdiri diam, menatap. Malam pertama pun berlalu tanpa tidur. Hari kedua mereka mulai merasa lelah. Jalur terasa berputar. Aldi menunjuk cahaya senter di kejauhan, seperti ada pendaki lain. Mereka mengejarnya, tapi cahaya itu menjauh, makin jauh, lalu hilang begitu saja. Di persimpangan, Aldi berhenti mendadak. Wajahnya pucat. Ia berkata melihat perempuan berambut panjang berdiri, menunduk di depan mereka. Tapi bagi Raka dan Dimas, yang terlihat hanya pohon besar dengan akar menjuntai seperti rambut. Malam kedua, mereka mendirikan tenda di dekat sumber air, sebuah pantangan besar yang mereka abaikan. Saat tengah malam, suara tawa samar terdengar. Awalnya jauh, makin lama makin dekat. Tenda mereka bergoyang pelan, seperti ada yang mengitari. Aldi membuka resleting. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi tanah di sekitar penuh jejak kaki kecil, berputar-putar mengelilingi tenda. Jejak itu berhenti begitu saja, menghilang di kabut. Hari ketiga, tubuh mereka makin lemah. Aldi semakin gelisah. Saat Raka dan Dimas sibuk mencari jalur keluar, Aldi menghilang. Yang mereka temukan hanyalah sepatunya. Tergantung di cabang pohon tinggi, mustahil dijangkau manusia. Dimas mulai meracau. Ia berkata Aldi dipanggil penjaga hutan. Sosok yang sejak kemarin mengikuti mereka, menunggu giliran. Malam ketiga, suara tawa kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih banyak. Garukan di kain tenda. Resleting bergeser pelan, seolah ada yang mencoba masuk. Raka menahan napas. Tiba-tiba, Dimas berteriak keras. Tubuhnya terseret keluar. Tenda robek, jeritan menggema, lalu hening. Tinggal Raka seorang diri. Hari keempat, Raka berjalan tanpa arah. Lapar, haus, tubuhnya lemah. Ia tidak ingat bagaimana akhirnya bisa keluar. Yang ia tahu, tiba-tiba ia sudah berada di pinggir hutan, tubuhnya penuh tanah, seperti habis dikubur. Tim SAR menemukannya. Dibawa turun gunung, tubuh gemetar, mata kosong. Ketika ditanya tentang Aldi dan Dimas, Raka hanya menjawab pelan. Mereka nggak ikut pulang. Soalnya mereka udah milih tinggal di sana sama dia. Sampai hari ini, jasad Aldi dan Dimas tidak pernah ditemukan. Gunung itu tetap misteri. Orang desa masih memperingatkan, jangan lewat jalur lama, jangan mendirikan tenda di sumber air, jangan menoleh kalau ada yang memanggil di kabut.